mengurangi 1000 subscriber, nah kita akan bagi 5 NMAX dan 5 iPhone. Barang 5 baju aja kepada 5 orang. Caranya gimana? Tontonin Instagram kita di @mksurabaya pada tanggal 10 di bulan Juni itu. Mas ngomong mas. ya setuju. Oke. Sobat OMK Keuskupan Surabaya, jangan lupa like, komen, dan subscribe OMK Surabaya. Mantap. What's up yo, kembali lagi bersama OMK Surabaya. Salam Bumble dari Bumble Indonesia. Iya, kita hari ini dapat endorse. Ya. Ini karena tadi kita ngomongin karena sampai lagu ini metu dhewe rek. Mistis. Mistis. Hari ini waktu kita syuting itu pagi Yeah. tadi kita menerima kabar kalau Didi Kempot meninggal dunia. Betul. Seniman Jawa, menyanyi lagu-lagu Jawa meninggal dunia. Betul. Dan ini tadi barusan tahu-tahu infonya bunyi sendiri. Lagu Banyulangit. Lagu Banyuwangi. Nah, endorse-nya berhubungan dengan betul nggak sih? Iya, ini- Ada Ini Jawa. Jawa. Minuman khas Yogyakarta. Nah, wedang uwuh. Wedang ini Wedang bentuknya uwuh. kayak gini ya. Iya. Kayak darah zombie. Ini bahannya banyak gini, kasih air panas gitu. Jadi merah. Mantap. Itu yang diminum airnya tok ya Elia. Iya. Jangan mentang-mentang keturunan Tionghoa kamu minum semua. Nah, Ini dari mana? Ini dari mana? Mbak Elin ini ada, Mbak Elin Yogyakarta. Mbak Ulan. Tuh, kalau tulisannya Elin. Oh, Mbak Elin terus dikasihkan ke Mbak Oh, Ulan, Mbak Ulan ke kita. Ya. Nah, hari ini seperti biasa kita akan bacakan berita baik dulu. Nggak ada berita baik ya, beritanya itu aja, berita tentang meninggalnya Didi Kempot ya. Kempot. Tapi bisa dari sisi yang positif juga. Kenapa? Ya dia berhasil melestarikan salah satu kesenian Jawa lewat lagu dengan lirik berbahasa Jawa. Betul. Itu kayaknya jarang ya yang populer gitu ya. Ya jarang populer karena dan ini puncak populernya juga ya. Iya. Puncak-puncaknya dan semua orang juga mengelulukan lagu Iya. tersebut Sampai tembus di TV-TV nasional dia. sampai menang Konser. Billboard juga. Billboard. Nah, itu berita baik hari ini. Nah, hari ini kita kedatangan OMK yang sudah menerbang, apa jenenge? Oh. Mengangkasa, apa? Melejit. Iya, dia ini Iya. kalau yang pernah nonton, dia ini editornya konten Bondowani di channel Majelis Lucu Indonesia. Nah. Jadi, kalau pernah nonton konten Bondowani, editornya ini OMK dari Paroki Kristus Raja. Raja. Nanti dia akan Gak akan menyangka ya. Nggak akan menyangka. Gak akan menyangka. Oke, langsung saja kita panggilkan Vincent. Ya, selamat datang di OMK Surabaya. Sehat-sehat. Sehat-sehat. Amin. Nah, Vincentius, silakan memperkenalkan. Oke, nama saya Vincent. ya. Sering dipanggil Vincent. Saya kelahiran tahun 96, asli Surabaya. Siapa lagi? Paroki. Paroki. Kristus Raja. Nah, kesibukannya Kesibukannya sekarang sebagai videographer, sebagai punya pihak sendiri untuk membuatkan proyek-proyek perusahaan dan lain sebagainya. nah, yang tadi disebutkan tuh di Bondowani sebagai Saya sebagai videographer dan editor juga. dan editor juga. Kamu tahu nggak Bondowani itu? Tahu. Apa isinya? Jadi isinya lebih baik yang editornya aja yang menjelaskan. Nah, sebenarnya pasti kan ya untuk orang-orang yang mungkin belum tahu ya,
kira-kira apa sih sebenarnya Bondowani itu? Jadi konsep utama, jadi Bondowani itu ingin menjelaskan bahwa Surabaya itu juga punya sisi gelap. Ya. Jadi punya nggak segala sesuatu yang, maksudnya nggak ada yang sempurna lah. Pasti Ya, ada, betul. pasti ada jeleknya gitu. Nah, di Bondowani itu kami mengungkap topik-topik tabu yang ada di Surabaya, yang menjadi rahasia umum yang banyak orang nggak tahu. Gitu. Surabaya Undercover. Kayak Surabaya Undercover. Nah, sekarang berarti sudah episode keberapa ini? Sekarang episode ke-6. Ke-6. Jadi dia ini ikut belusuan. Jadi kalau yang mengikuti semua episodenya Bondowani itu kan film semi dokumenter gitu. Ya. Jadi langsung ikut. Nah, dia ini ternyata ikut juga. Iya. Termasuk yang episode pertama yang di prostitusi Wonokromo itu betul, kamu betul, ikut juga. betul. Itu apa yang terjadi denganmu? Kamu kelihatan kayak bandar yang pegang uang gitu. Iya. Apa yang terjadi? Apa yang terjadi? Ya nggak terjadi apa-apa sih, cuman saya itu ngerasa insecure aja, maksudnya Iya. kan Iyalah pasti. nggak bisa dipungkiri lagi kalau saya adalah satu-satunya orang Chinese yang ada di sana. Dan langsung bersinar Ini ya. langsung bersinar. Dari radius 1 kilo terus ketok. Sopo itu? Lah terus Juragan nih. ditawar-tawari gitu atau memang sudah janjian sama narasumbernya kayak? Waktu itu kita nggak langsung kita pakai sukarelawan, jadi orangnya itu suruh cari sendiri, tapi kita pasangin kamera. Oh, jadi kayak diam-diam gitu ya, Ya. kamera tersembunyi Ya, gitu. Kayak kamera. Enggak dipalak preman kamu. Untungnya waktu itu enggak. Belum. Jadi kita mengamati dari jauh gitu, saling berpencar, saling menjaga satu lihat-lihatan. Oh, Iya, iya. Nggak mungkin ngerumpul juga kan? Ngerumpul kan ketahuan kayak apa tuh? Nah, terus berarti sampai episode yang terakhir itu soal Perguruan tinggi. joki. Iya, Joki. Menurut kamu ini selama 6 episode yang paling seru saat belusukan itu? Menurutku yang paling seru yang itu ya prostitusi itu sih. Yang prostitusi yang pertama kali ya. Wonokromo itu kan kayak rahasia umum gitu. Maksudnya semua orang tahu, tapi semua orang tuh pura-pura nggak tahu. Saya yakin Bu Risma tahu itu ada prostitusi. Oh, iya. Pinggir rel tendo-tendo loh itu. Iya, iya. Saya pernah nemenin anak jalanan tuh didudui ke Mas tendo-tendo. Itu katanya 20.000 dapat. Wih, Malahan waktu ini ada cerita waktu kita pertama kali kan itu Iya, episode pertama. Nah, kita tuh baru ada konsep ya, apa kalau yang diwawancara itu dipakein helm, maksudnya untuk menjaga privasi kan. Iya, betul. Kita beli helm terus dibawa ke sana masih dalam kondisi yang baru, masih dibungkus gitu loh. Terus kita approach dulu di warung, kita mau cek lokasi dulu. Iya. Itu ada 2 ibu-ibu yang jadi prostitusi. Hmm. Itu bahkan dia ingin menawarkan dirinya dengan imbalan helm baru itu. ya ampun. Iya. Jadi aku sama Mas gawe aku Tato ijol helm. Aku jalur helm. Ya. Itu bener-bener prostitusi kelas bawah itu benar. Iya, Itu tukang becak di sini dan sumber penyakit. Iya. Penyakit tok iku wis pasti. Iya. Lah, itu kalau di episode selanjutnya ada yang menarik lagi nggak? Kebetulan sih saya belum nonton. Mas Yudit yang nonton. Semuanya sudah nonton, Mas? Saya nonton semua. Saya nonton semua. Karena itu teman-teman saya di komunitas stand up comedy. Dono yang hostnya itu, lalu Karjo itu director sama penulis skripnya itu teman saya. Saya pernah bikin video juga sama Karjo. Jadi makanya saya itu agak gemes gitu loh. Kenapa? Itu teman-teman saya di komunitas stand up comedy kok bisa kenal Vincent? Iya. Yang dari namanya aja sudah kelihatan Iya. Vincentius gitu. Sakjane kan aku sing kenal. Kok iso mereka dhisik ngono. Itu ceritane ngono. Iya. Akhirnya diundang ke sini. Iya, karena penasaran itu kok iso. Gimana ceritanya kamu bisa terlibat Iya. di proyek Bondowani? Jadi dulu itu waktu tahun 2017-an mungkin itu aku sempat menang lomba di Hard Rock FM, radio tempat Dono bekerja waktu itu. Oh. Itu dimenangkan konser kayak giveaway voucher ke Jakarta gitu. Kamu sama menang teman saya. voucher nonton konser. Tapi dengan waktu itu aku disuruh buatkan video juga gitu.
Oh. Oke, terus Syaratnya kamu bikin video. ya gitu lah. Terus waktu sudah selesai baru Dono, oh iya ternyata bagus juga gitu loh. Oh. Iya, iya. Terus waktu 2 tahun setelahnya itu waktu Dono direkrut MLI, dia kan tiap talent MLI harus ada satu konten. Nah itu dia konsultasi ke aku, ya apa ya, aku membuat macam dokumentari tapi yang parodi. Iya, iya. Tapi topiknya sensitif. Setelah 2 tahun kamu bikin video itu, ternyata Dono masih ingat kamu gitu. Jadi dia ngontak kamu Iya, lagi, betul. mau nggak jadi editor? Itu orang kalau punya skill itu ya pasti dicari orang. Dicari. Kamu nggak canggung nggak waktu itu ketemu lu, Mas? Kok ngejak aku sih wong Cino ini? Pernah nggak punya pikiran itu? Ya punya, pernah, pastilah. Pasti. Terus apa? Ya gimana ya, pasti kadang aku merasa kalau di waktu yang dulu-dulu ya, waktu ketemu orang-orang baru itu pasti diremehkan sih, pasti. Iya, iya. Apa sih? Kayak, emang bisa apa sih gitu? Nah. Bisa apa kamu paling Joko Toko? Kan stereotip kan ngono biasanya. Wah, ini paling kuku ini Joko Toko paling. Iya, iya. Nggak kerja wis, Gak usah kerja wis oleh warisan Iya. pabrik. Iya, iya. Terus ya udah ya kalau udah kayak gitu ya wes, aku pasti mikir pasti maksudnya tak buktikan dengan hasil aja lah gitu loh. Nah, sebagai sesama orang Cina itu pasti kan mereka Nggak, bener sih. dialog berdua ya. Ya, pasti kalau kayak gitu-gitu itu pasti yang melarang yang hambatan utama tuh keluarga. Orang tua ya. Orang tuamu Orang tua close ya? Aku nggak pernah ngelarang. Oh. mantap. Iya, iya. Karena banyak orang yang punya talenta potensi kali dia jadi minder atau takut karena stereotip itu. Betul, betul. Setelah itu akhirnya syuting episode pertama. Dan itu itu viral. Video yang pertama itu yang ini yang apa? Yang Lalu lintas itu ya. Prostitusi ya. Prostitusi itu viral. Terus yang lalu lintas itu ya yang Yang lalu lintas itu yang viral, banyak di repost akun-akun di polisi. repost akun-akun polisi-polisi Polres Banyumas bareng karena merasa terwakili oleh kelakuan pengguna jalan sing sembarangan. Iya, iya. Itu muakak kalau lihat itu. Dan setiap episode ditunggu munculannya. Setiap episode itu bagaimana? Sistemnya bagaimana? Untuk proses kreatifnya itu di teman saya Karjo, Karim Sujatmiko, itu dia yang memikirkan bagaimana konsep utamanya, apa tujuan utama konsep itu. Terus Dono juga kayaknya berperan sebagai itu juga mematangkan konsepnya. Tapi dia lebih ke waktu present itu sih, dia mikir materi-materinya. Kemudian saya yang diproduksi dan post pro. Jadi mereka berdua harus percaya pokoknya untuk pengambilan gambar sama edit gak ada. Jadi semua mentahnya itu kamu semua sampai Iya. upload kamu dibayar dah itu sama Majelis Lucu ini. Dibayar. Dibayar. Iya, iya. Kamu mau ndak? Semua gajimu yang di Majelis Lucu itu tak tambahi 10.000 kerja di sini. Tambahannya wis 10.000. Ya tapi ya, memang itu kerja profesional. Iya, profesional itu. Itu kan dia dapat AdSense dari itu terus memang harus. Ya, nanti harapannya memang OMK Surabaya gitu juga. Mudah-mudahan. Mudah-mudahan. Atau misalnya Vincent tergerak hatinya. Nah, misalnya. Ya. Mungkin uangnya sudah banyak ya dong. Terima dari semua job-joban terus Mas Yudit saya ada kosong waktunya. Wah, asik. Mau berapa episode dieditkan? Bisa diedit sampai raiku mencelat-mencelat. Karena editannya memang bagus. Iya, iya. Makanya saya itu waktu pertama kali lihat episode Bondowan itu langsung lihat kredit title-nya itu loh. Sutradara Karim Sujatmiko kenal, host Dono Pradana, editor Vincentius Gunawan. Iki mesti ada paroki. Langsung terbayang wajahnya loh. Ya, Kan ya. jeneng-jenengnya identik. Vincentius Gunawan, Wijaya. Berarti juga hampir setiap minggu itu berada di jalanan Surabaya berarti ya? Iya bisa. Atau setiap hari? Enggak minggu aja lah. Maksudnya Minggu. kayak dalam seminggu kita kalau kita shoot itu paling nggak habis 3 hari lah. 3 hari kita
kalau paling cepat 2 hari sih, nggak mungkin bisa sehari. Iya. Ini sekarang mereka ada konten Ramadan namanya Demiranto. Itu gede-gedengan, lucu sing kosro, gede-gedengan. Sing episode terakhir itu sing Firsa turun diceplok indok. Firsa apa? Firsa itu hostnya. Oh iya. Kabeh dono diceplok indok tekan dhuwur. Cepluk. Terus keramas gatik banyu, jadi gendeng-gendengan. Tapi sebenarnya bukan itu fokusnya. Kita mau bukan membicarakan apa konten itu ya. Iya, kontennya. Tapi pesannya. Pesan Bondowaninya. Bondowani dan terutama keterlibatannya dia itu. Itu yang Betul. sebenarnya membuat dia diundang. Gini, saya itu kenapa orang-orang muda yang punya skill, punya talenta itu jarang dipakai sama gereja. Kamu pernah nggak kepikiran itu? Iya pernah. Kenapa menurutmu? Ya mungkin kalau di bidangku yang bidang media media kayak gini visual itu mungkin gereja kurang sadar atas pentingnya efek media itu ke zaman sekarang. Nah, sih. itu Iya, ya. iya. Merasa belum penting mungkin ya. Mungkin karena nggak tahu ya apa ya, kalau mungkin karena kalau ke urusan kayak gereja gini kan memang harus dari hati gitu ya. Cuman kan kalau apa lebih baik kalau misal ada kayak yang mendorong orang-orang biar lebih tergerak sih gitu. Ya. Sekarang ini kan ya zamannya sosmed ya. Jadi audiovisual kalau digabung sama sosial media itu kayaknya bakalan dahsyat gitu. Bakalan booming lah. Bakalan ya mungkin- Banyak yang lihat lah, minimal banyak yang lihat. mungkin bisa viral, tapi minimal tuh bisa menggerakkan orang loh. Saya yakin bisa. Kalau videonya bagus misalnya, saya bayangkan misalnya profil paroki kamu Kristus Raja ya, misalnya profil paroki Kristus Raja dibuat video singkat gitu yang menarik, itu orang pasti oh iya ya aku suwe kanang gereja rek, aku sesuk tak misa nang KR gitu, pasti menggerakkan orang loh. Iya. Karena YouTube channel pun gratis. YouTube channel gratis. Instagram gratis juga. Jadi maksudnya nggak seperti dulu, media yang seperti dulu kan ya mau nggak mau harus TV. TV pun bayar. Dulu mau bikin profil gereja lewat video mungkin ya mikir ngomong kita jaga endi gitu. Masa tak delok dhewe. Dulu mungkin gitu. Sekarang sudah perkembangannya semua platform sudah ada ya, mestinya dengan cepat ngikuti ya. Kayaknya rada ketinggalan ya. Saya tanya, kamu pernah nggak diajak atau dimintai tolong oleh gereja untuk bantu ngedit video? Pernah. Apa itu? Apa ya waktu itu kayaknya waktu kebutuhan OMK sih ya, cuma aku lupa udah agak lama. Satu event gitu ya. Iya. Apa ngedit video apa bongkar kayak- tendo apa? Netel keramik. Guys, ketularan komedian punya diksi-diksi. Apa waktu itu? Apa ya waktu itu? Buat kayak itu loh. Kalau nggak salah tuh waktu dekat ini ada OMK yang buat lomba sampah mungkin. Oh, Nah itu kamu dihubungi karena dari teman atau? Iya itu temennya mama orang tua saya sih. Orang tua saya kan juga aktif di gereja, terus aktif di lingkungan itu, terus lingkungan itu Tahu bahwa iya. mama punya anak yang bisa editing. Iya. Lalu akhirnya dimintai tolong. Habis gitu diapakan? selesai, Sudah. panitianya selesai. Selesai. Belum pernah yang project besar gitu apa? Nah, Ini ya untuk paroki Kristus Raja ini ada aset Romo Dodi. Ini ada aset umat Anda yang Jadi habis ini siap-siap HP-nya ditelepon Romo Dodi. editing yang bisa bikin video yang viral loh ya. Gara-gara editing itu juga ya. Iya. ya nggak semuanya tentang editing juga. Konsep juga Konsep ya. juga. Konsep juga. Kalau konsepnya bagus ditambah editingnya bagus. Iya. Cuman pelengkap aja sebenarnya. Tipe-tipe orang dengan skill tinggi itu merendah. Saya biasa penting transferan. Itu ya, jadi kamu merasa gereja kurang aware gitu ya. Iya mungkin ya. Gereja Merasa kurang penting. Karena belum merasakan dampaknya juga. Karena belum merasakan dampaknya juga. Padahal kalau
dilakukan tuh dampaknya luar biasa. Atau mungkin juga teman-teman muda itu juga malu mungkin ya. Bisa jadi. Malu karena ketika dia mungkin nunjukkan ini saya bisa ini sombong. Nah, Mosok ngono. oh no, ada. Mosok. Ada. Aku males nang gereja. Siapa sih ngomong ngono? Tak tapuke. Beda orang sombong sama orang niat bantu kan beda. Tak bantu aku bisa ini kan itu bukan sombong. Nah, tapi kan kadang kan minta ini bukti nih kalau kamu bisa ngedit mana. Oh, sombong wong ya, kayak ngono. Biasanya kayak ngono. Makanya wong OMK itu angel maju nih gara-gara itu mungkin ya. Ya mungkin juga nggak ada yang berani muncul di depan misalkan ngajak untuk temen-temen, ayo aku iso editing, ayo gawe konten yo misalkan, itu juga jarang. Ya mungkin berarti apa keberanian mental ya. Kalau aku sih selalu berpendapat sih bahwa kemauan untuk belajar. Jadi kemauan untuk belajar ya bagiku gereja itu tempat belajar yang baik. Karena satu, kamu kalau salah nggak dimarahi. Kalau salah kan paling ya nggak dibayar. Itu toh. Apa majelis lucu. Oh ya, kalau di dunia luar kalau kamu salah ya dimarahi, potong gaji. Kalau di gereja siapa sih nggak dimarahi? Maka menurutku sih gereja itu adalah tempat yang ideal untuk satu belajar sesuatu, nyoba sesuatu. Selain untuk belajar juga untuk aktualisasi. Iya. Orang yang sudah punya skill di luar diaktualisasi di gereja sebenarnya loh. Itu bisa. Jadi teman-teman muda mungkin ya gereja tempatnya untuk berdoa lah, wes. Mungkin dianggapnya gitu ya. Mungkin dianggapnya gitu. Nah, mungkin kalau tahu kemarin C. Margaret ngomong bahwa gak ono perusahaan singkatnya bayar ikon tapi dilatih dulu gak ada. Perusahaan mau tahunya kamu jadi. Nah, tadi sebelum syuting saya tanya ke Vincent kan, gimana menurut pendapatmu channel OMK YouTube ini? OMK Surabaya ini. Ya sapi Mas, ono sing gelem ngene apik. Itu gimana? Kamu bisa jelaskan enggak? Ya. Kamu merasa apa waktu lihat OMK Surabaya? Ya aku kaget aja malah ada channel kayak gitu. OMK ya baru aku setahu sih. Ya iya. Apa mungkin aku yang kurang paham juga. Tapi enggak ya memang enggak ada. Memang enggak ada. Ya, itu aku, apa maksudnya kamu heran? Ya maksudnya dari niatnya aja tuh kelihatan gitu loh. Buat kayak gini nih nggak gampang karena kan aku juga tahu kan gitu loh. Iya. Untuk bisa konsisten kayak gitu itu udah susah. Itu berarti minatnya udah besar dari awal gitu loh, udah niat itu bisa diapresiasi sih. Dan kano sing bayari loh. Kalau Vincent produksi seminggu 3 kali si ada transferan lancar. Iki silian kabeh. Semua alat pinjaman tayang tiap hari. Terima kasih kepada Mas Apris. Wes. Nah, jadi saya tuh kalau lihat kontennya Bondowani, viewernya 4 juta itu ya gak apa-apa. Ya gak apa-apa. Saya lihat channel ini sendiri viewernya 100 bahagia loh. Iya. 100 bahagia wis ana wong 100 lah sing delok. Ana 100 sing delok dan itu setiap hari dan bu hari endi gak ero. Bu deh nontonnya lagi lapo. Masih yo 20 viewer pertama wong kene tok. Gak apa. Asine wong kene tok. Kalau pesannya Vincent apa terhadap? Mungkin ada untuk teman-teman muda lah. Atau ini terhadap channel ini kan sama-sama mengelola konten. Untuk channel yang pasti itu sudah konsisten tuh harus kan. Tayang terus punya inovasi lanjut. Maksudnya yang topik lainnya yang mau biar viewer gak bosen. Iya. Terus mendengarkan viewer. Jadi kayak viewer maunya apa? Iya. Kita harus dia juga lah. Komen gitu. Ya. Terus apalagi ya mungkin itu sih. Mungkin kalau next bisa dapat kesempatan meningkatkan production value ya dinaikkan lagi. Apa itu? Ya kayak sewa studio. Sewa studio. Iya. Bikinnya di studio gitu. Ya biar lebih kelihatan wah aja sih. Minta tolong yang mendengarkan ini. Nah, untuk teman-teman muda mungkin. Saya masih ada penasaran.
kamu pernah nggak setiap kali episode tayang itu lalu ada yang notice bahwa oh editornya ini Vincent, terus kamu dipuji-puji, disanjung-sanjung? Kalau dari aku sendiri malah nyari cacatnya sebenarnya, udah nggak cari yang kayak gitu. Puji-pujian. wis Kamu gak cari puji-pujian komen mana yang yang kritik. Iya, aku pengen nyari yang cacat, aku pengen tahu ini cacat itu di mana sih gitu loh, pengen tahu gitu loh orang-orang. Ada nggak yang komen-komen gitu, kritik-kritik? Kayaknya ada kok, dikit beberapa lah. Oh, Iya. dikit tapi berarti api memang. Iya, iya. Tapi kamu nggak cari yang pujian-pujian gitu ya? Oh, kalau itu Bosen ya? wis ya. yes, gitulah. Yes, gitulah. Iya. Nah, itu mungkin untuk pesan-pesan untuk OMK yang mungkin belum berkarya. Sebenarnya mereka bisa, tapi belum berkarya atau apapun lah untuk pesan teman-teman. Atau yang OMK. ini yang nyangkut soal ras gitu ya? Kan dia ini juga dapat stereotip itu ya. Iya, iya. Orang keturunan Tionghoa yang di Surabaya yang punya skill sering diremehkan. Nah, itu. Terus kan nggak usah ngene-ngene, terus kan misalnya gitu diremehkan. Nah, itu mungkin ada pesan untuk teman-teman. Iya. yang Sebenarnya kalau dari motivasiku terbesar dulu tuh ya, aku ingat waktu itu aku mau memajukan Surabaya ini mesti nggak dipandang remeh sama orang-orang Jakarta tuh Bang. Oh. Kayak yang kelas sudah ibu kota itu, aku karena merasa mendapatkan kayak alah, oh pasti Surabaya maksudnya Oh, kamu sering digitukan ya? itu kalau di apa ya, kalau di maksudnya kayak karena aku lihat kayak media sosial, maksudnya kayak orang-orang itu pasti menstereotipkan Jakarta adalah yang Paling tolak ukur tinggi. pertama kreatif visual kayak gini gitu loh. Nah, aku udah itu sih, udah maksudnya kayak aku bisa kok sebenarnya, orang Surabaya itu loh bisa gitu. Nggak harus orang Jakarta gitu. Itu sih aku ingin membuktikan itu terutama. Terus yang kedua, udah kayak gitu terbatasi sama ras ini lagi. Jadi Nah, Amanis Cina Surabaya. Iya, Terus betul. itu sih udah dari awal aku pengen aku harus bisa nama Surabaya dikenal sebagai masih setara sama production Jakarta gitu Iya, lah. Kayak iya. gitu. Terus pas ketemu Bondowani dan kamu bisa merealisasikan. Nah itu aku pengennya juga kan MLI ini adalah platform menuju ke luar itu lebih dikenal gitu kan. Ya udah aku terima aja. Oke, aku mau, aku suka topiknya, aku lakuin. Dan untuk itu yang teman-teman yang korban stereotip itu apa? Motivasi yang kuat, terus apa lagi ya, harus berani, memang harus berani nyoba, harus Iya, berani iya, nyoba, harus berani improve, terus harus berani terima kritik juga. Harus berani terima kritik, ya itu paling penting. Iya, sih. iya. Karena tanpa kritik nggak bisa maju, Berkembang. nggak bisa maju. Ya. Terus keluar dari ketakutan sendiri. Ya, keluar dari zona nyaman, ya itu betul. Itu betul. Nah, seperti biasa kita tuh setiap narasumber boleh tanya satu pertanyaan bebas. Apapun, personal atau tentang channel ini boleh. Sebenarnya kalau dari OMK Surabaya ini buat konten ini tuh tujuannya memang murni untuk kebaikan gereja di Surabaya atau ada tujuan lainnya? Oh, ya. Ya tentu saja. Pertanyaannya gitu ya, tentu saja. Tentu saja saja. untuk kebaikan. Ya. Jadi awalnya itu karena pandemi, lalu ada pembatasan, kantor juga sudah mulai berkurang jam kerjanya. Lalu apa yang bisa kami lakukan waktu itu? Kondisinya adalah umat diminta untuk bisa di rumah, tapi banyak yang ngeyel. Akhirnya kami pikir kita bikin video penyadaran supaya umat jangan ngeyel, tetap ibadah di rumah. Video pertama itu ternyata responnya bagus. Ya, responnya baik. Kami juga heran nih, di kalangan Katolik kok video yang cuma ngobrol gini kok bagus. Bagus itu maksudnya 100 ya. Ya. Bagus itu kalau ukuran kita itu ya, Ya. segitulah, itu wis bagus lah. Ya. Wis. Lalu sampai yang paling besar sampai sekarang itu yang video tata cara misa online. Jadi niat kami itu memang informasi dan penyadaran. Lalu video tata cara misa online itu sampai 2000, itu yang nonton 2000. Berarti memang ini disambut baik gitu. Ya. Akhirnya keterusan sampai ke media penyadaran dan ada pengajaran iman, katekese, lalu ngundang OMK yang bagus-bagus. Ya, yang
kadang nggak bisa dilihat. Ya, yang nggak diperhatikan dengan profesi yang bagus, kerjaan yang bagus, dan punya skill, punya bakat. Kami undang untuk ngomong di sini untuk menunjukkan bahwa ini loh OMK itu banyak yang api-api, sing elek, yo akeh. Tapi banyak yang gitu sih, tujuannya gitu. Ya itu. Kamu mungkin mau menjawab? Ya karena saya memang itu kan kalau itu memang tujuan kita bersama di sini. Kalau aku sih kalau pribadi ya pengen nyoba misalnya kalau misalnya dulu sempat kan buat channel sendiri yaitu seminggu sekali ya pengen tahu aja kalau misalnya aku harus ngedit setiap hari itu bagaimana harus upload setiap hari itu gimana ya karena kan ya tapi maksudnya dia sampai kurang tidur sampai ya ada masa-masa di mana aku memang nggak dia kurang tidur tapi intinya ya itu pengen belajar nyoba kalau gini pakai alat apapun nyoba ya itu sih kalau aku. Nah makanya teman-teman muda itu yang sekarang sih yang aku lihat itu memang jarang sekali untuk orang teman-teman yang mau belajar ayo wis gak apa-apa aku gak dibayar apa-apa pokoknya aku tak nyoba sih. Nah itu memang jarang itu. Saya yakin dulu Vincent ngawali karir di dunia ini itu ya awalnya ya pasti ngono Iya ya. iya. Tak garape wis gak dibayar. Betul. Nyoba. Akhirnya di PH itu sekarang. Iya. Oke itu aja teman-teman. Terima kasih sudah nonton video kita. Jangan lupa juga subscribe, like, and share. Untuk materi-materi yang kita bicarakan silahkan komen di bawah supaya kita bisa diskusikan itu. Jangan lupa juga follow IG kita. Oke itu aja teman-teman. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa. Semoga Vincent tertarik untuk bergabung dengan OMK Surabaya. Kalau di MLI dia dibayar rupiah. Kalau di sini dibayar surga. Yo sobat Bumble Indonesia, jangan lupa subscribe, like, and share OMK Surabaya. Kenapa? Karena kita adalah channel Katolik paling lucu dunia. Sa dunia. Subscribe follow Dewi. Oh.